platform dimana kita bertujuan agar masyarakat Indonesia tuh teredukasi gitu. Kita ingin mengajak para konsumen untuk menjadi skin intelektual. Siapa sih skin intelektual? Orang yang lebih memahami dan bisa mengetahui kondisi kesehatan kulitnya sehingga dia bisa memutuskan produk yang tepat gitu ya untuk kesehatan kulitnya dalam jangka panjang. Dimana Skin Science Academy ini kita berkolaborasi dengan para skin science expert mulai dari dermatologis, scientist, terus ada medical doctors dan beauty influencers juga gitu ya, supaya materinya itu bisa komprehensif dan bisa diakses oleh semua orang. Nah, jadi ini digital learning platform gitu pada website. Sasarannya berapa peserta? Ya, sasaran kita kurang lebih sebenarnya 10.000 peserta. Alhamdulillah hari ini kita udah mencapai 5.000 registran gitu kan. Jadi nanti kita tuh bukanya periodenya per batch. Jadi batch yang sekarang itu akan mengalami masa belajar, ada skin curriculum yang kita develop bersama scientist juga gitu ya. Itu kurang lebih 2 bulan. Jadi akan ada materi yang nanti bisa diakses. Bentuknya tadi yang podcast skin talk, terus ada webinar juga nanti sama dermatologis, ada jadwalnya gitu. Nah, dimana mereka setiap kegiatan yang dilalui itu bisa dapetin skor atau points. Nah, mereka berkesempatan juga buat jadi skin intellectual creator. Artinya mereka bisa nih ketika udah tahu ilmu skincare yang bagus gitu ya, kita harapannya mereka juga nge-share informasi yang bermanfaat itu dalam bentuk konten, di-share ke orang sekitarnya. Nanti itu dapat skor. Nah, best top academician atau skin intellectual itu bisa dapat reward gitu. Jadi kita ada rewardnya tiap weekly. Top students dari overall project gitu ya, yang skornya di leaderboard paling tinggi nanti bisa berkesempatan beauty world trip ke Jepang tadi. Berapa orang? Nah, nanti akan ada 2 orang, insya Allah. Kan berkualitas, tapi juga edukasi. Nah, dari segi produk sendiri gitu ya, kalau di tim R&D kami dalam pengembangan produk, kita benar-benar sebaiknya untuk kalau menciptakan produk yang sesuai dengan spesifik kulit orang Indonesia, kan kita mengapresiasinya genomic research tadi gitu. Jadi genomic research kita cari tahu gitu ya garis besarnya kebutuhannya apa. Nah, kita berharap nanti ke depannya kita terus bisa mengeluarkan inovasi produk yang bisa menjawab spesifik kulit orang Indonesia tersebut gitu. Jadi setiap produk yang dihasilkan warga spesifik nih buat orang Indonesia bisa cocok gitu. Dan waktu edukasi tadi, jadi nggak perlu sampai kita kasih produknya, itu orang juga pemahaman yang menyeluruh tentang skincare. Jadi kayak yang overclaim, terus false information, mereka tuh bisa membekali dirinya karena mengetahui ini aku sesuai dengan omongan seperti apa mengenai bisnis saya sangat begini. Nah, kemudian wadah ini terus membersamai konsumen lah ya gitu. Yang diaplikasikan ke produk. Iya, nah ketika kita tahu bahwa sebagian besar masalah konsumen Indonesia itu seperti itu, maka kita ciptakan moisturizer gel sama serum yang bisa mengatasi masalah itu. Ini produknya. Gitu. Tapi kan keluarga itu komitmennya kan pengen terus lebih baik lagi ya, makanya kita riset nih gennya apa sih sebenarnya terlibat. Siapa tahu kita bisa menciptakan mungkin senyawa baru, bahan aktif baru, atau mungkin bahan aktif yang lama tapi ketika dikombinasikan dengan bahan aktif tertentu itu tuh bisa menghasilkan efek yang spesifik untuk Indonesia. Jadi kedepannya kita akan makin maju mengikuti seperti apa spesifik kebutuhan Indonesia. Dan yang sekarang yang mana masyarakat yang sama serum. Jangan terlalu tinggi. Boleh lihat ke kamera dulu. 3, 2, 1. Oke, sudah. Dokter ya? Ya. The center of stage. Aging, everything starts getting heavy, you get the decent results. If you have great bone structure, maybe you're lucky you might not get it as prominent. So we'll see Amanda's report in a bit, we'll see whether we discuss together or not. And the last but not least is pigmentation. So we know that, in Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, it's the tropical climate. We have sun all year round. We are very exposed to UV rays, so we have a high chance of getting pigmentation. So some people have an even higher chance of getting pigmentation issues like melasma. And you know that early, it's always easier to prevent it than to treat it when it hasn't really happened. And what you can do is treat it at home on a daily basis with skincare. Oh wow, itu kan salah satunya pentingnya menggunakan skincare yang baik dan benar. Jadi kadang kita tuh kayak terlalu concern di wajah aja, tapi lehernya lupa sayang. Jadi kasih sunscreen meskipun kita berhijab, ya untuk semuanya, tapi ingatlah sinar UV itu benar-benar bisa ya sampai masuk ke dalam tubuh kita. Jadi
now we are going into Amanda's DNA report. And this is the first one that we're looking at, sebaceous pores from the genes. And please skip all this. The most important part is to look at this. Your future skin protect has low potential, which means Amanda doesn't have a lot of obvious skin pores. As you can tell, the skin very nice. So good for you, no potential. But now, next second, let's look at this. Next second, your future skin potential is high, which means you may get some skin laxity. So sometimes when we age, not sometimes, when we age, we lose collagen and the skin becomes less supple. It's a bit more loose. But there are things you can do to stimulate the collagen formation so it doesn't appear aged. So Amanda will be aware of this. Now that she knows it early, she can prevent it from happening. So she will always have a beautiful lash. Okay, go to the next slide. Nasal label form. So again, as I said, this is very much bone structure, DNA. It says your future has high potential for it, but the treatment is the same. If you do good skincare early on, you can prevent it and delay the onset. Berdasarkan penelitian analisis seperti itu. Dan seperti tadi Kak Alma sebutkan juga, Wardah ingin semakin fokus sama kebutuhan konsumen Indonesia yang khususnya. Nah, karena itu kita ingin tahu sebenarnya apa sih dari konsumen Indonesia. Kemudian dari problem itu penyebabnya apa? Karena kita ingin selesaikan. Nah, makanya salah satu riset baru yang sekarang kita sedang kembangkan adalah genomitism. Nah, nanti materi tentang genomitism hasilnya seperti apa juga akan kita share. Jadi teman-teman juga bisa apa sih sebenarnya masalah Indonesia. Apa sih ini? Kita belajar bagus. Wow, aku tuh kayak selalu amazed banget sama Wardah. Karena selalu aja ada gebrakannya gitu loh. Bakal banget. Zero Distance led by skincare professionals. Skin curriculum with insightful topics, skin progress to challenge your skin follicle level, and super reviews featuring rare sparks of products. With followers and compliments. Baik, itu tadi Frequency Science Academy, dan untuk lebih jelasnya kita akan bersama-sama untuk talk show bersama dengan keempat narasumber kita pada siang hari ini. Waduh, kita agak terjauh-jauh ya. Ini boleh apa digeser ke sentral, ke tengah-tengah, atau memang ada di pojok di situ? Bisa juga aja ya. Sorry please, kita akan geser untuk kursi yang berada di center of stage. Melalui Skin Science Academy. Untuk pertanyaan yang pertama, ini boleh ke Kak Arun dulu ya. Kak Arun, ini sebenarnya yang mendorong Wardah untuk launching Skin Science Academy itu apa sih? Banyak banget informasi tentang skincare yang sangat masif gitu ya. Bahkan ada yang juga yang misalnya overclaim, kemudian implikasinya sebenarnya buat konsumen sendiri gitu ya. Konsumen diharuskan menjadi lebih pintar untuk bisa memilih informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Melihat hal itu, dan apalagi kalau skincare itu ada kulit apabila terjadi resiko kesehatan kulit di kemudian hari, mungkin tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang sama untuk bisa datang langsung ke dermatologis ataupun ke klinik.